Tolong kau tunjukkan atau kau pamerkan ke rakyat Indonesia. Prestasi apa yang sudah kau kerjakan untuk membangun bangsa dan negara ini? Jangan kau berkuar-kuar di balik ketiak ayammu SBY untuk nyinyirin pemerintahan Jokowi saat ini. Padahal rakyat sudah mengetahui bahwa ayammu sendiri adalah the king of playing victim. Lalu kau bangga ketika ayahmu mengatakan bahwa AHY adalah figur pemimpin yang menjanjikan. Padahal yang sebenarnya AHY adalah figur pemimpin yang sangat menjijikan bagi kami yang rakyat jelata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ambisi untuk menjadi putra mahkotanya sebagai pemimpin memang sudah tidak bisa dihentikan lagi. Sebagai seorang presiden bekas, SBY banyak mengambil pelajaran. Harus bagaimana dan seperti apa mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memuluskan jalan putranya ini. Namun, tokoh yang dikenal dengan sebutan The King of Playing Victim dan mangkrak ini sadar betul bahwa jurusnya itu sudah ketinggalan zaman. Dia berusaha untuk memformulasikan strategi apa yang harus diterapkan. Bukanlah persoalan semudah membalikan telapak tangan. SBY tidak peduli akan hal itu. Yang terpenting adalah bagaimana menjadikan putranya sebagai orang nomor satu. Itulah mimpi besarnya. Meskipun harus melecehkan kitab suci dan menginjak kodok sampai modar sekalipun, pasti akan dia lakukan. Di tengah pergulatan pemikirannya, SBY sadar betul bahwa kesempatan emas tidak datang untuk kali yang kedua. Menjadikan putranya seperti apa yang diinginkan adalah persoalan yang sama sulitnya menjadikan dirinya mengulangi kesuksesan yang pernah diraihnya. Terlebih setelah 1 dekade SBY memimpin bangsa ini. Kini rakyat Indonesia sudah menyadari bahwa SBY bukanlah tipe orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Sebagai seorang pemimpin, SBY dianggap tidak memiliki keberanian alias penakut untuk membendung paham-paham radikal seperti ISIS dan HTI yang ingin membentuk negara Islam tersebut. Sehingga paham ini menjadi sebuah kekuatan yang membahayakan keutuhan NKRI sekarang. Di era ketika SBY memimpin bangsa ini, korupsi berjemaah pun terjadi. Dari para menteri sampai elit partainya, banyak yang menjadi narapidana tindak rasuah, sampai pada pemberian remisi kepada para koruptor. Dan beberapa skandal mega korupsi lainnya yang melibatkan orang nomor satu yakni SBY, maupun RI 2 yakni Yusuf Kalla dan Budiono. Belum lagi mega korupsi pada proyek mangkrak yang diwariskan SBY. Hal inilah yang menyebabkan SBY berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Citranya yang sudah terlanjur coreng-moreng sulit dipoles kembali untuk menjadi mentereng. Resiko yang tidak dipikirkan sebelumnya kini harus ditanggung. Bukan saja oleh SBY seorang diri, melainkan keluarga besarnya, dan lebih khusus menyangkut AHY yang diproyeksikan sebagai calon pemimpin masa depan. Bahkan partainya pun tak luput menerima sanksi sosial yang menyebabkan
elektabilitas partainya melorot terus-menerus. Dilema yang dialami oleh SBY ini, keluarga dan partainya sekarang merupakan buah hasil kepemimpinan yang mengabaikan pada kepentingan rakyatnya. Namun, menjadi anomali ketika rentetan peristiwa itu tidak menjadi pelajaran yang dapat dipetik, melainkan membuat persoalan semakin menjadi-jadi. Ambisi telah mencerabut logika dan menumpukan intuisi. Obsesinya telah menjadi api yang membakar nalar, menjalar, menghanguskan kesadaran, hingga bersikap dengan perilaku yang tak wajar. Seperti demagog yang mabuk, SBY mulai menyusun strategi bersama kelompoknya yang juga ikutan mabuk. Berusaha membuat pemerintah saat ini terpojok dengan meruntuhkan kepercayaan masyarakat melalui cara-cara yang sangat tidak elok. Dari melontarkan pernyataan bahwa pemerintah telah gagal menangani pandemi, hingga pemilu 2024 hanya ada 2 calon, serta rakyat pun tidak butuh infrastruktur. Dan lucunya lagi, peponya sendiri yakni SBY menyanggahnya dengan mengatakan apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah sangat maksimal. Yang sama artinya bahwa SBY memuji atas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Tidak mau kalah dengan sang adik, AHY malah bersikap narsis dengan mengatakan di bawah kepemimpinan SBY tahun 2008, hanya 10 tahun setelah krisis multidimensi dan reformasi, Indonesia kembali masuk dalam klub elit G20, beranggotakan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Ekonomi kita berhasil tumbuh secara signifikan dan Indonesia semakin dihormati di dunia internasional, ujarnya. Pada kenyataannya, Indonesia keluar dari daftar negara anggota G20 yang secara otomatis melepaskan fasilitas kemanjaan atas pajak karena telah dianggap sebagai negara maju. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 7,07%. Komparasi ini menunjukkan bahwa semua yang diklaim sebagai keberhasilan pemerintahan SBY dan Demokrat hanyalah bentuk narsisme politik yang bertujuan untuk mendegradir upaya yang sudah dilakukan pemerintahan saat ini dengan capaian prestasi yang jauh melampaui prestasi yang bisa diraih di era pemerintahan SBY. Dan terakhir, yang membuat saya ingin muntah adalah pernyataan Ibas yang disampaikan pada rapat kerja DPR yang dilakukan secara hibrid. Ibas mengatakan program yang pernah direncanakan atau sudah ada misalnya saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bisa dikebut dan diselesaikan dengan tuntas. Sungguh, ini adalah sebuah pernyataan yang tidak mencerminkan bahwa SBY dan putra-putranya memiliki kesadaran untuk memperbaiki kesalahan fatal yang telah diwariskan saat orang tuanya berkuasa. Bagaimana mungkin bangsa ini bisa berharap pada manusia amnesia yang sudah merampok dan memporak-porandakan Indonesia? Lebih kacau lagi ketika SBY mengatakan bahwa AHY adalah sosok pemimpin yang menjanjikan. Padahal rakyat Indonesia sudah tahu bahwa fakta yang sebenarnya sosok AHY itu bukan menjanjikan, tapi sangat menjijikan di mata rakyat jelata. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata yang bersuara.